Bismillah, walhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih Ibu MC, Ibu Bibi atau mohon para mahasiswa. Ini kelihatannya masih sore kencang. Apa memang segini adanya atau ada yang masih belum bergabung OTW? Tapi Karawang sudah kelihatan tadi sudah merapat ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, ini hari yang kita pilih, hari Sabtu, hari weekend ya, supaya kita mengisi hari untuk weekend ini dengan melaksanakan kegiatan yang insya Allah berfaedah, kegiatan yang mulia, karena ini bagian dari kegiatan akademik ya. Para mahasiswa yang saya banggakan, kegiatan PPL ini merupakan salah satu ikhtiar dan upaya lembaga dalam menghantarkan para mahasiswa agar memiliki kemampuan akademik dan profesional. Ini sejalan dengan visi STAI Siliwangi Bandung. Nanti saya tanya satu persatu yang kelihatan ngobrol, saya tanya nanti tentang visi. Siap-siap saja ditanya. Mata saya sedang memonitor yang ngobrol. Tapi saya beri kesempatan, kalau masih mau ngobrol silahkan di luar. Apalagi di kelas mengganggu, cengenges, mengganggu yang lain. Insting guru saya, insting sebagai guru saya terganggu kalau di kelas masih ada yang cengenges ya. Kita lanjut ya. Ini mengingatkan saja karena kalian calon-calon guru kebanyakan ya. Jadi kalau nanti sebagai guru di kelas diperlakukan oleh siswa, ini bisa dibayangkan ya. Jadi pasti semua tersinggung kalau seorang guru diperlakukan juga dengan tidak fokus oleh para siswanya ya. Sama dosen juga gitu. Ini saya ingatkan supaya kalian punya etika, apalagi ini mau PPL ya. PPL ini justru dalam rangka melakukan kegiatan pengalaman di lapangan ya, sehingga bagaimana nanti saudara bisa menerapkan ilmu yang sudah dimiliki di kelas dengan pengalaman di lapangan itu bagi calon-calon guru ya. Begitu juga untuk prodi yang lain selain calon-calon guru, calon-calon sarjana hukum, sarjana ekonomi ya, yang nanti praktiknya ditempatkan di lembaga
lembaga-lembaga perbankan, di lembaga keuangan, bahkan mungkin di pengadilan, ini sama ya, sama semuanya melaksanakan praktik ini dalam rangka itu tadi, dalam rangka mencari pengalaman praktis, bukan hanya sekedar menimba keilmuan, teori-teori, konsep-konsep di bangku kuliah, tapi juga bagaimana nanti menerapkannya di lapangan. Kami pimpinan punya tanggung jawab berangkat dari visi STAI Siliwangi Bandung. Kita punya visi menjadi PT KIS terbaik di Jawa Barat pada tahun 2025 dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan profesional. Berakhlak mulia dan profesional. Ini kata kuncinya adalah profesional. Profesional yang berakhlak mulia. Jadi saudara dituntut kalau menjadi guru, ya gurunya profesional. Di samping memiliki akhlak yang mulia, akhlak karimah. Kalau menjadi sarjana hukum, ya sarjana hukum yang profesional. Di samping berakhlak mulia. Kalau jadi sarjana ekonomi yang profesional. Di samping berakhlak mulia. Jadi sarjana apapun yang dihantarkan oleh STAI tentunya diharapkan dapat bersaing, unggul dari sarjana-sarjana lainnya yang sama-sama dengan sarjana yang dikeluarkan oleh STAI Siliwangi Bandung. Bayangkan di Jawa Barat saja itu sampai saat ini lebih dari 150 PTKIS, lebih dari 150, dan semuanya memiliki prodi, terutama prodi PAI. Ini mayoritas dari 150 lebih PTKIS di Jawa Barat itu rata-rata PTKIS itu memiliki prodi PAI. Jadi bayangkan kalau satu tahun satu PTKIS misalnya mengeluarkan 100 sarjana PAI saja, dari 150 itu rata-rata misalnya per tahun itu lebih dari berapa? Lebih dari 15.000 ya, 15.000 lulusan PAI. Dan itu harus bersaing dengan kita. Itu baru PAI, belum sarjana hukum, harus bersaing juga dengan sarjana hukum yang keluaran PTKIS yang lain. Itu baru PTKIS, belum lagi yang diorbit oleh perguruan tinggi negeri, misalnya UIN, IAIN, atau STAIN misalnya. Dan di Jawa Barat sudah tidak ada STAIN. Di Jawa Barat hanya punya UIN dan IAIN di Cirebon, UIN Sunan Gunung Jati di Bandung, dan IAIN di Cirebon. Karena UIN di Banten ya sudah lepas dari Jawa Barat. Nah, UIN saja tiap tahun itu bukan belasan ribu mungkin ya, belasan ribu mengeluarkan sarjana gitu kan.
termasuk mungkin ribuan sarjana PAI, belum sarjana ekonomi, belum sarjana hukum. Yang notabene sarjana-sarjana itu ya termasuk sarjana pendidikan bahasa Inggris, notabene dimiliki oleh PT KIS yang lain. Jadi ini mau tidak mau kita dihadapkan pada persaingan, pada kompetisi ya. Kita harus unggul, harus bersaing dengan mereka. Kami tidak kita tidak ingin perguruan tinggi kita ini diberi stempel sebagai gudangnya yang melahirkan pengangguran elit. Kita tidak mau itu terjadi. Jadi modalnya tetap kita harus bersaing. Ini yang pertama kali ingin saya ingatkan. Jadi saudara semuanya, pertama yang harus diingat itu adalah visi kita, bahwa visi perguruan tinggi kita ini adalah menjadi PT KIS terbaik di Jawa Barat ya. Tahun 2025, ini sekarang sudah 2023. Tapi syukur alhamdulillah beberapa tahun ke belakang kita sudah berada di 10 besar. Kita sudah mendapatkan penghargaan dari Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat sebagai PT KIS 10 besar terbaik di Jawa Barat. Nah, tinggal bagaimana kita merawat, membuktikan bahwa sarjana-sarjana yang dikeluarkan oleh STAI Siliwangi Bandung pun bisa menjawab, bisa memberikan kesaksian bahwa sekolah tinggi agama Islam STAI Siliwangi Bandung ini pantas menjadi 10 besar di Jawa Barat dari 150 lebih PT KIS yang ada di wilayah Kopertais, wilayah 2 Jawa Barat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan dorongan kepada semuanya bahwa tantangan ke depan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Menjadi tanggung jawab kita semua. Kami tentunya sangat berharap bahwa saudara semuanya memiliki prestasi, bukan hanya prestasi di bangku kuliah, tapi juga bagaimana prestasi itu dilanjutkan pada saat saudara-saudara nanti terjun di masyarakat. Apalagi kalau sudah mendapatkan label, sudah mendapatkan gelar di belakang nama saudara, baik SPD, sarjana pendidikan, baik PAI, PGMI, tadris bahasa Inggris, maupun sarjana hukum bagi lulusan hukum ekonomi syariah dan sarjana ekonomi bagi lulusan prodi perbankan syariah. Nah, kami tentunya sangat berharap dengan kegiatan yang seperti ini kelak saudara semuanya dapat mempertahankan dan dapat mempertanggungjawabkan gelar kesarjanaan saudara nanti, sehingga masyarakat hanya menyebut satu kali saja kesarjanaan saudara, dan jangan sampai saudara
mendapatkan sebutan 2 kali sarjana. Misalnya, wah hebat ini sarjana STAI, bisa misalnya bersaing, punya prestasi yang bisa dibanggakan oleh masyarakat, oleh bangsa, oleh negara, oleh agama, sesuai dengan profesinya masing-masing. Tapi janganlah disebut oleh masyarakat itu sarjana 2 kali, misalnya, loh sarjana kok begini gitu kan. Oh sarjana kok begini, ini jangan sampai terjadi ya. Kami tentunya tidak menginginkan, sebab ini menyangkut kredibilitas kita semuanya. Oleh karena itu, di samping tentunya bekal yang harus disiapkan bagaimana nanti di lapangan ya, saudara sekalian, dimanapun nanti saudara ditempatkan, baik di sekolah, mungkin di sekolahnya juga nanti beragam ya. Mungkin ada yang di SLTA, ada yang di SLTP, ada yang di madrasah ibtidaiyah atau di sekolah dasar, bahkan mungkin ada yang di, kalau teman-teman yang HES atau perbankan, mungkin di lembaga keuangan syariah atau di pengadilan atau di BMT atau dimanapun ya, sesuai dengan konsentrasi keahlian masing-masing. Nah, ingat, saudara di sana akan menjadi tamu sekaligus ya. Jadi penguasaan keilmuan yang sudah dimiliki di bangku kuliah itu harus betul-betul dikuasai, harus betul-betul dikuasai dan diterapkan di sana. Di samping nanti di sana akan mendapatkan berbagai pengalaman yang selama ini belum saudara temukan di bangku kuliah. Pengalaman praktis ini mungkin yang seringkali tidak kita temukan di bangku kuliah dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman dan dengan dosen, termasuk tidak ada di dalam literatur misalnya, tapi bisa jadi di lapangan itu ada dan terjadi. Sehingga saudara nanti bagaimana pandai-pandai menghadapi itu semua. Dan tentunya saudara di sana tidak hanya mengandalkan kesendirian ya, sebab di sana juga akan didampingi mungkin kalau di sekolah oleh guru pamong, kemudian akan selalu dikawal oleh dosen pembimbing PPL. Nah, tentunya jangan sampai saudara lepas dari komunikasi dengan para dosen, dengan para guru pamong ya, supaya yang saudara nanti lakukan ini terutama di sekolah-sekolah, karena di sekolah-sekolah biasanya saudara semuanya terjun benar-benar sebagai guru di situ, diberi kesempatan misalnya untuk menjadi guru, untuk mengajar gitu kan, untuk mengawal, untuk memberikan pembelajaran, pendidikan kepada para mahasiswa, kepada para siswa di sekolah. Mungkin beda kalau di lembaga keuangan syariah, beda juga mungkin kalau di pengadilan, apalagi kalau di pengadilan saya kira di sana lebih banyak saudara untuk mendampingi, memantau, tidak diberi kesempatan untuk menjadi hakim di sana, sebab bukan persoalan mudah menjadi hakim ya. Beda dengan ngajar ya. Sebab kalau menjadi hakim, memutuskan perkara itu ya bukan persoalan kecil. Memutuskan perkara itu kan menyangkut nasib orang, menyangkut hidup matinya seseorang. Nanti kalau salah memutus bisa berabe gitu kan. Nah, beda kalau mengajarkan, ini konteksnya lain gitu kan. Jadi meskipun sama-sama PPL itu menimba pembelajaran di
di tempat saudara PPR, tetapi mungkin beda konteksnya ya, beda keilmuannya, beda persoalan yang dihadapinya gitu kan, beda lingkungannya. Oleh karena itu sekali lagi pandai-pandailah menyesuaikan diri, terutama ini memposisikan diri saudara sebagai tamu ya. Jadi jangan mentang-mentang sebagai mahasiswa gitu kan, kemudian di sana justru menjadi persoalan. Janganlah kehadiran saudara di tempat PPL itu menjadi masalah, tapi justru harus bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sana. Saudara-saudara para mahasiswa yang saya banggakan, ini tanggung jawab kita ini kan, meskipun posisi saudara semuanya sekarang sebagai mahasiswa, tapi suatu saat tidak akan lama lagi, karena sekarang sudah memasuki masa-masa tahapan-tahapan yang tidak akan lama lagi, mungkin saudara bisa menyelesaikan perkuliahan ini, bisa lulus ya. Oleh karena itu sekali lagi, bagaimana saudara bisa berkompetisi dengan yang lainnya itu, di samping hari ini PPL itu merupakan salah satu ikhtiar kami agar saudara nanti dapat memiliki kemampuan praktis dan kemampuan profesional. Ini yang kami titik beratkan mengapa PPL ini dilakukan. Jadi meskipun saudara merasa sudah menjadi guru gitu kan, tetap saja ya, karena ini menjadi kewajiban bagi saudara. Bisa jadi menurut perasaan atau pengakuan saudara ya sudah piawai mengajar gitu kan, tidak harus lagi PPL. Tapi bisa jadi ya, ketika nanti mengajar